Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita untuk membahas materi pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama. Nenek moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ini merupakan lirik lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Lagu ini menceritakan tentang nenek moyang bangsa Indonesia sebagai seorang pelaut yang tangguh. Nah, sekarang mari kita dengarkan lagu Nenek Moyangku. Bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, itulah tadi lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Silakan anak-anak ibu cobakan ya. Nah, selanjutnya, kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di hadapannya. Ini adalah gambar kapal pinisi. Kapal pinisi merupakan salah satu kebanggaan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Kapal ini berasal dari Sulawesi Selatan. Kapal ini mampu menjelajah dunia. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kapal pinisi, silakan anak-anak ibu baca teks cerita yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Nah, silakan dibaca ya. Setelah membacanya, silakan anak-anak ibu cobakan menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, kapal tidak saja digunakan pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang pun digunakan sebagai sarana transportasi antar pulau. Karena wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut. Jadi sangat dibutuhkan sekali transportasi kapal. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia memiliki budaya yang beragam. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Berikut ciri keberagaman budaya lokal Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa.
Yang ketiga, keragaman religi atau agama. Yang keempat, keragaman seni dan budaya. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku di Indonesia itu diklasifikasikan menjadi 19 suku induk yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian keragaman bahasa, bahwa bahasa Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang terbagi lagi ke dalam subrumpun dan wilayah-wilayah bahasa. Keragaman agama di Indonesia, bahwa agama di Indonesia yang diakui ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, keragaman seni dan budaya, salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau seni rupa. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi kita. Misalnya, kebudayaan daerah yang berwujud bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Di bidang pariwisata, keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa. Nah, berikut dampak adanya keberagaman budaya. Yang pertama, mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia mengakibatkan dikenalnya kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Selanjutnya, ini adalah contoh budaya asli Indonesia. Yang pertama adalah reog. Reog itu merupakan kesenian tradisional yang berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Yang kedua adalah tari kecak. Tari kecak merupakan tarian yang berasal dari Bali. Nah, ini adalah contoh budaya asli Indonesia. Selanjutnya, contoh budaya hasil percampuran dengan budaya luar negeri. Yang pertama, keroncong. Awalnya, musik keroncong diperkenalkan bangsa Portugis sebagai sarana hiburan bagi para budak Portugis yang berasal dari Afrika Utara dan India. Jadi, keroncong ini merupakan budaya hasil percampuran dengan budaya luar negeri. Yang kedua adalah barongsai. Tarian barongsai merupakan salah satu contoh dari budaya Cina yang telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, itulah dua contoh budaya hasil percampuran dengan budaya luar negeri, yaitu keroncong dan barongsai. Masih banyak contohnya yang lain ya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Adapun jenis transportasi yang efektif digunakan adalah pesawat terbang dan kapal laut. Jika penyediaan transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Nah, berikut adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sehingga di setiap provinsi di Indonesia itu memiliki bandar udara tempat pesawat mendarat dan lepas landas. Nah, jadi masing-masing provinsi itu memiliki bandar udara. Berikut ini adalah nama-nama bandar udara yang ada di Indonesia. Silakan anak-anak ibu ingat-ingat ya, nama masing-masing bandar udara yang ada di setiap provinsi di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya, ini adalah peta jalur pelayaran. Nah, peta jalur pelayaran di Indonesia ini banyak sekali ya. Jadi, di setiap provinsi itu ada pelabuhan laut. Nah, berikut ini adalah nama pelabuhan laut yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak ibu ingat ya, apa saja nama-nama pelabuhan laut pada masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, nilai-nilai lain yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu diantaranya dalam mengambil keputusan. Nah, berikut ini contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat contohnya ya. Nah, pertama, contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan di sekolah. Contohnya adalah pemilihan ketua kelas, penentuan waktu dan tempat ekstrakurikuler, rapat penentuan pengurus koperasi sekolah. Nah, ini adalah contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di sekolah. Nah, yang kedua, kegiatan pengambilan keputusan bersama yang dilakukan di rumah. Contohnya, menentukan lokasi liburan keluarga, pembagian tugas di rumah, musyawarah saat ada masalah di rumah. Nah, itu contoh di rumah ya. Berikut lagi contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat. Contohnya, pemilihan ketua RT, rapat jadwal dan lokasi kerja bakti, kemudian pembentukan jadwal ronda. Nah, berikut lagi contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di negara. Misalnya, musyawarah anggota DPR MPR, pemilihan presiden, musyawarah menentukan upah minimum. Nah, anak-anak Ibu, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mendengarkan dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang kerjakan tugas berikut ini di dalam buku latihannya masing-masing. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.